Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu, jumlah bulan itu ada 12. Bilangan bulan 12. Jadi seperti bulan Masehi, bulan Hijriah pun ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu ada bulan yang haram atau bulan yang mulia. 3 yang tersambung, 1 yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini disebut dengan arba'atun hurum. Nah, sekarang kita berada di bulan yang pertama daripada bulan Hijriyah yang disebut dengan Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia, yang mana di bulan Muharram ini dijelaskan, ini kitab aslinya namanya Kanjun Najah wa Surur. Saya bawa terjemahnya aja, tidak bawa aslinya supaya lebih mudah. Nah, di sini dikatakan bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat agung, yang banyak sekali keistimewaan, banyak sekali keutamaan dan merata keutamaannya. Muharram ini adalah bulan yang utama untuk melakukan puasa setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan yang afdal Muharram. Setelah itu baru Rajab. Setelah Muharram Rajab, baru Dzulhijjah, baru Dzulqa'dah, baru Sya'ban. Sya'ban itu terakhir. Bahkan dalam riwayat dikatakan, hadis daripada Sayyidina Hafsah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa di akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, maka Allah akan menjadikan puasa-puasa tersebut sebagai tebusan dosa sebanyak 50 tahun. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan yang mulia, di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, 3 hari tersebut ialah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Di bulan tersebut, bulan-bulan yang mulia, apakah Dzulhijjah, apakah Dzulqa'dah, apakah Muharram, apakah Rajab, maka Allah akan mencatat baginya ibadah sebanyak 700 tahun. Ini luar biasa, kalau kita mampu melaksanakannya, laksanakan. Apalagi Muharram, mengingat Muharram tadi adalah sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Muharram itu sangat baik, sangat dianjurkan. Setelah Ramadan, maka puasa yang terbaik adalah puasa bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang Jawa katanya sebutannya Muharram ini Suro. Nah, mereka Suro ini takut katanya bulan Suro ini. Kalau orang Banjar takutnya Safar, karena Safar itu bulan yang diturunkan musibah. Jadi ada yang Suro, ada yang Safar. Nah,
Nah, cuma berkenaan dengan bulan Muharram ini tadi sudah dijelaskan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, kebaikan yang banyak, bahkan rata sebulanan itu baik. Jadi Muharram itu merata, katanya kebaikannya merata, artinya rata sebulanan itu baik Muharram. Yang jadi apa namanya? Yang jadi pusat perhatian setelah 1 Muharram adalah 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Atau yang disebut dengan Asyura. Asyura itu maksudnya adalah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ada beberapa hal di dalam kitab ini disebutkan ada beberapa hal yang bagus dilakukan pada tanggal 10 Muharram tersebut. Maka diantaranya yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram, diantaranya juga melakukan perkara-perkara berikut di hari Asyura. Sebagian ulama menghitungnya sebanyak 10 perkara yang bagus dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang pertama, melakukan sholat sunnah. Di sini di kitab aslinya itu tidak dijelaskan. Sholat sunnah 10 Muharram tidak dijelaskan. Berarti kalau ada dijelaskan, sholat sunnah ini sholat sunnah umum. Artinya tidak dikaitkan dengan 10 Muharram. Kalau bang usali sunnata asri Muharram, adakah itu? Yauma asrin minal Muharram atau yauma Asyura, ada usali sunnata Asyura. Aku sembahyang sunat Asyura, enggak. Karena di sini cuma dikatakan melakukan sholat sunnah maksudnya. Yang kedua, berpuasa. Dianjurkan pada 10 Muharram itu melakukan puasa. Nah, ini kalau puasa sebutannya adalah puasa Asyura. Nah, makanya itu kemarin sudah kita sampaikan, sebaiknya kalau kepingin acara bubur membubur, janganlah di siang hari di 10 Muharram itu. Kenapa? Karena puasa Asyura ini hadisnya sahih, hadisnya kuat. Bahkan tadi dikatakan Muharram itu dia lebih afdol daripada Rajab, lebih afdol daripada Zulkaidah, lebih afdol daripada Zulhijjah, bahkan lebih afdol daripada Sya'ban. Jadi kalau kita lihat Asyura lebih afdol daripada nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena dia Muharram. Kalau Asyura ini tadi dikatakan di awal sini dikatakan dia lebih afdol melakukan puasa. Keabdalannya itu setelah Ramadan, baru Rajab, baru Zulhijjah, baru Zulkaidah, baru Sya'ban. Oleh karena itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, cuma kadang-kadang masyarakat kita tuh karena sudah dari dulu kayak itu Bang diumpat nih. Repot juga nih lah. Guru hendak puasa, murid hendak ada. Jam 10 datang ke rumah guru, dok, Waalaikumsalam. Apa nih? Tolong bacakan 2 selamat, jatulak bela. 2 selamat apa? Bubur masak. Buat kayak guru ya. Selesai 2 selamat, ketangan bubur. Kali jadi puasa guru. Nah ya, puasa kali nyaman liar ini. Kali jadi puasa betul. Cari dalil pulang. Bila orang selamatan, kalau puasa sunnah buka aja. Bubur Asyura masak jam 10 siang, bukan malam. Jam 10 malam nyaman urusannya. Jam 10 pagi pada udah berniat.
Udah niat puasa lah, sudah berniat puasa. Puasa. Kita kondisikan lah puasanya nih lah. Apa namanya, membuburnya kita kondisikan. Kira-kira jangan tabrakan dengan orang yang puasa 10 Muharram. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Kan hadis tentang silaturahim ini banyak, diantaranya ujar Nabi, siapa yang kepingin rezekinya luas, siapa yang kepingin umurnya panjang, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu bukan dengan orang yang sering ketemu, tiap hari ketemu, setiap hari bertegur sapa, tidak. Tapi apabila kita jarang ketemu, apabila tali itu putus, kadada jarak, kadada hubungan, kadada kontik-kontikan lagi, sambung. Mana si anu? Datangi ke rumah. Nah, jalan ke rumahnya, lama kada ketemu. Nah, itu namanya menyambung tali silaturahmi. Kira-kira nang di gang ini ada lah di perumahan ini yang lama kada ketemu dengan kawan, atau nang lawas kada bertegur sapa, ketemu cuma saling buang muka. Nah, itu putus tali silaturahim ngarannya. Ada masalah kecil dulu, yang satu negur, satu ndak mau menegur, satu menyapa, satu buang muka, antari durian sampai buang muka. Nyambung tali silaturahim kapan dok? 10 Muharram. Yang keempat, sedekah. Nah, sedekah. Sedekah ini adalah satu amalan diantaranya untuk menolak musibah, untuk menolak murka Tuhan. As-sadaqatu tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Allah murka, tidak jadi murka dengan sedekah. Allah marah, ada jadi marah. Allah nak menurunkan musibah, ada jadi. Makanya penangkal musibah itu sedekah. Kalau tidak bersedekah, murka Tuhan. Kalau tidak ada sedekah, Allah Ta'ala akan turunkan musibah. Penangkal penyakit sedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah tadi, yang asalnya Allah kepingin mengirimkan musibah, kepingin menurunkan penyakit, kepingin menguji kita dengan satu masalah, tidak jadi. Kenapa? Tutfi'u ghadabar Rabbi, memadamkan murka Allah. Kayak apa kalau padam? Api itu padam ya, Pak? Dingin pula. Yang kelima, disunatkan mandi. Nah, barangkali kita dalam menyambut 10 Muharram ini, pagi-pagi kita mandi ini. Seperti orang mandi Jumat itu pula. Yang keenam, atau seperti orang mandi hari raya, baru kita sholat. Yang keenam, memakai cilak mata. Biasa, nggak biasa ngalih nih. Maka cilak mata ini dianjurkan sebetulnya hendak tidur. Dianjurkan hendak tidur. Pertama, menyehatkan ke mata. Yang kedua, mengamalkan sunnah. Yang ketujuh, berziarah kepada ulama. Ziarah kepada ulama, datang kepada kubur-kubur ulama atau ulama-ulama yang masih hidup, guru-guru yang masih ada. Yang kedelapan, menjenguk orang yang sakit. Jadi ada yang sakit, kawan kita jenguk. Tanggal berapa? 10 Muharram. Jangan jenguk Saim, jangan Soim hanya sakit. 10 Muharram lawas banget. Menjenguk orang sakit ini ganal pahalanya, padilatnya luar biasa. Yang kesembilan, menambah nafkah kepada keluarga. Asalnya dalam kitab aslinya disebutkan at-tawassu'atu 'alal iyal katanya. Itu bahasa Arabnya itu. Dalam kitab aslinya seperti itu dikatakan. At-tawassu'u 'alal iyal, artinya at-tawassu' 'alal iyal itu adalah menambah nafkah kepada keluarga. Kalau biasanya 100.000 tambahi 200. Senang ibu-ibu nih. Kalau biasanya 200 sehari tambahi pada 10 Muharram. Apalagi ada kegiatan membubur kan. Lewat 10 potong lagi. Yang ke-10, memotong kuku. Nah, bagus, bangga 10 Muharram potong. Kira-kira tanggal berapa ya 10 Muharram? Sabtu, Minggu, Senin insyaallah.
Sabtu kan hidup bulan, Sabtu 8, Minggu Senin 10. Kurang bari kita menghitung Sabtu 8, Minggu Senin 10, Selasa 8, Rabu Kamis 20. Kan Jumat 8, Sabtu Minggu 30, berarti Senin begini hidup lah kita. Ya lah 30, kalau berarti hari Senin baru tanggal 1 lagi karena di bulan habis Muharram ini Sofar. Kalau nya genap Muharram. Berarti kan Sabtu 8, Minggu Senin. Berarti Senin itu tanggal 10 Muharram. Senin bagus motong koko. Bagus. Nah, jadi mau motong koko pakai aturan lah. Ingat dulu jari telunjuk ke jari kelingking, habis itu jari jempol ke jari kelingking, baru jempol nang kanan. Nah, itu. Jari kelingking kanan tak kaki yang kiri ketembus kelingking kaki yang kanan. Menang rumus yang sebuting itu tengali sedikit. Yang au khabas dengan khawab kadingat juga yang melingkau kan itu. Yang ke-11 mengusap kepala anak yatim. Nah ini barangkali program kita ialah memberikan santunan kepada anak yatim. Tadi diinfokan oleh ketua, dana kita ada sekian, barangkali nanti ketua jelaskan lagi kepada kawan-kawan yang ingin memberikan bantuan tersebut, karena ada sedekah tadi dan ada anak yatim. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, aku kata Rasul dengan orang yang memperhatikan anak yatim, beliau mengisyarat dengan 2 jari, jari telunjuk dengan jari manis, artinya sangat dekat. Jari telunjuk dengan jari tengah lah. Nah, beliau mengisyarat dengan 2 jari, artinya sangat dekat. Ada jarak nanti antara orang yang memperhatikan anak yatim dengan baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, aku nanti dengan orang yang memperhatikan anak yatim itu sangat dekat. Beliau mengisyarat dengan 2 jari, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya sangat dekat. Jadi mengusap kepala anak yatim ini diantaranya, maksudnya mengusap ini memang ada hadisnya ini. Memang ada riwayatnya, yang man masahara sal yatim, barang siapa yang menyapu kepala anak yatim, setiap helai rambut yang tersentuh oleh tangan kita, maka kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Setiap helai itu sudah dihitung satu kebaikan. Bayangkan kalau andai kata satu rambutnya itu, satu kepalanya berapa helai. Makanya rame kadang-kadang orang kilo 1 nih, ibu-ibu, kalau tanggal 10 Muharram masing-masing tuh bawa minyak rambut, cari anak yatim. Jumlah anak yatim itu kan kadang-kadang masuk yatim nih kan. Kalau yang dimaksud yatim ini adalah meninggal ayah kan, masuk anak yatim ini. Dan dengan catatan belum balik. Kita nih yatim berarti. Ulun yatim, Pak Muji baru aja yatim ini. Malah, tapi bukan itu maksudnya. Kan jumlah anak yatim terbatas. Yang hendak mengusap tuh banyak. Masing-masing bawa minyak rambut. Usap. Jangan usap aja, sedekahnya jalan. Itu nak kasihan anak yatim, beli putan muda kepalanya, bulik ke dada amplopnya. Usap anak yatim nah, bulik dada amplopnya, dada bingkisannya. Itu harus ada amplopnya, sedekahnya harus jalan. Maksud mengusap kepala anak yatim nih, kita memberikan kasih sayang. Nah, itulah. Memberikan kasih sayang itu bukan sekedar diusap. Mau sekedar mau usap aja. Nah, usap adalah kasih sayangnya. Ada apa kasih sayangnya? Bantuan daripada kita. Yang ke-12, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Masya Allah, kebanyakan nih. Nah, ini nih. Jadi sebagian ulama menghimpunnya dalam sebuah nazam syair, Yaumi Asyura asru tattasil bihasnatani wala fadlun nukil sum sholli sil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatim imsa tasaddaq waqtasil wasi alal iyal palam kallim zupran wa suratal ikhlas kul al patasir. Nah itu anunya apa, berpuasalah dan sembahyang, sambung tali silaturahmi, ziarah ke orang alim, menjenguk orang yang sakit, memakai cilak mata, menyapu kepala anak yatim,
kemudian bersodakah dan mandi sunnah, kemudian memberikan nafkah lebih kepada keluarga, potonglah kuku, dan baca surah Al-Ikhlas, Qul Al-Fatasil berapa? 1000 kali. Masya Allah, banyak banget 1000. Berkata Syekh Azhuri telah menyebutkan Sayyid yang dipanggil dengan Gausullah, dipanggil dengan Gausullah, artinya pertolongan Allah. Di dalam kitab Al-Jawahir, barang siapa yang membaca pada hari Asyura kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan kemudian dia membaca doa di bawah ini sebanyak 7 kali. Doanya ini barangkali sampean bisa temukan di dalam Yasin, yang Yasin itu nama Yasinnya Risalah Amaliyah. Kalau ada hilaf halaman 163 kalau ada hilaf. Cuma cari ya amalan 10 Muharram. Nah, cari amalan 10 Muharram di dalam Yasin Risalah Amaliyah. Bacaannya hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Doanya itu ada doanya di situ. Doanya itu dibaca 7 kali. Dosa ulun bacakan karena panjang. Apa fadilatnya? Maka orang tersebut tidak akan meninggal di tahun tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat orang tersebut meninggal pada itu tahun. Artinya orang ini panjang umur sampai tahun kaina. Mungkin itu ada mati-mati, perhatikan kalimatnya. Dan orang yang sudah dekat ajalnya, dalam kitab aslinya pun demikian. Orang yang sudah dekat ajalnya, maka lam yuwafiq, dikatakan demikian, atau lam yuwaffaq bi qiraatih. Tidak diberikan taufik untuk membaca kalimat tersebut. Tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca kalimat tersebut. Itu orang yang sudah dekat kematiannya, sudah dekat ajalnya. Jadi barangkali kalau orang sudah dekat ajalnya, apakah dia lupa membaca, atau dia tidak kepingin membaca, atau ada guru kami memadahi kakek beliau itu bacaannya disuruh tidak bisa baca lagi, tulisan ini tidak bisa baca, lupa dengan baca, padahal kan apa dah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dengan doa ini apa dah sebentar aja baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kita cukuplah Allah sebagai wakil kita, cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik orang yang mengurusi kita, mengurus segala urusan kita, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik pengurus, sebaik-baik penolong, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Itu artinya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bacaannya seperti itu. Cuma kalau andai kata ajal itu sudah dekat, dia sudah mendekati dengan kematiannya, maka tidak akan diberikan taufik oleh Allah untuk membaca kalimat tersebut. Tapi kalau andai kata masih diberikan taufik, di sini dikatakan orang itu tidak akan meninggal pada itu tahun. Jangan juga ngebut-ngebutan minum racun. Wah, kulitnya kan bakal mati ya tahun ini. Ya Allah, ada. Ini asal kita yakin, insya Allah kita dipelihara oleh Allah. Insya Allah kita dijaga oleh Allah daripada berbagai macam yang tidak kita suka, termasuk kematian. Tapi sudah ajal kita dekat, maka kita tidak akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Tapi pakai doanya tadi. Kalau kada pakai doa, Bang, kalau kada pakai doanya nih. Kalau kada pakai doanya, siapa yang membaca kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah akan menjaganya dari kejelekan-kejelekan pada tahun tersebut. Nah, itu. Tapi doanya tadi kan dibaca amun hendak nang padilat umur, maka harus pian baca doanya nang 7 kali tadi. Ya Pak, berani kah? Pas kada terbaca tahun kena tahun ini kawa tahun kena kada.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, jadi hari Asyura itu adalah hari yang mulia. Bulan Muharram itu hari yang berkah, yang kebaikannya sangat merata di bulan tersebut. Adapun Safar, ini kitab ini khusus membicarakan tentang bulan. Di sini kalau di Safar ini dikatakan Safar ini adalah turunnya bala dan musibah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala di bulan Safar itu sebanyak 360.000 macam bala. 360.000 macam bala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzun Najwa Surur, 320.000 macam bala. Itu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan 320.000 macam bala. Kebanyakannya turun itu pada hari Rabu yang terakhir daripada bulan Safar. Makanya disebut Arbaun Mustamir. Nah, cuma ada larangan, amun ini turunnya bala nih, hati-hati nih, jangan kesana kesini, jangan kayak itu. Kita tidak perlu takut. Kita berlindung kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan. Oleh karena itu diantaranya supaya kita mendapatkan perlindungan daripada Allah, maka pada hari Rabu yang terakhir daripada bulan Safar itu kita dianjurkan membaca surah Yasin. Pada kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang-ulang sebanyak 313 kali. Supaya keselamatan Allah datang di tempat kita. Jadi salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang-ulang sebanyak 313 kali. Nah, baru kita membaca doanya. Macam-macam tuh amalannya, macam-macam amalannya. Nah, itu diantara kita supaya kita mendapatkan perlindungan daripada Allah daripada bala dan musibah itu. Bukan berarti ketika Arbaun Mustamir ini jangan keluar rumah lah, jangan nyalai kompor lah. Kada menyala kompor musibah tuh. Ada kau masakan, ada kau makanan. Kan dulu, jangan main api, jangan turun rumah, jangan ini, jangan itu, jangan kenapa? Ini turunnya musibah, bukan itu. Yang kita disuruh itu adalah memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dan dilindungi oleh Allah daripada musibah tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya baca surah Yasin. Di antaranya apa? Yang paling kuat kata kawan kami, beliau Ustadz juga, yang paling kuat itu adalah sedekah paling kuat. Itu kada kau dihindari, pokoknya kalau sedekah itu paling kuat. Dalilnya tadi as-sadaqatu turfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu akan memadamkan murka Allah. Musibah itu kan murkanya Allah. Akan memadamkan murka Allah. Itu paling kuat sudah untuk menolak daripada bala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kiranya demikian. Ampun maaf, kita kirim doa kepada almarhum dan almarhumah yang dimaksud oleh sahibul hajat. Fatihah. Alhamdulillah. Minni Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na min surati Yasin wa ghairiha minal amali salihah hadiyatan balighatan wasilah wa barakatan nasilah ila ruhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siyadatan bi syarafi wa karami thumma sawaban bi dzalika ila arwahi abihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin sallallahu salamu alaihi wa alaihi majmu'ul sahabal qaraba wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin thumma sawaban bi dzalika إلى أرواح ربات الأئمة المجتهدين المقربين من العاملين والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة سبية الماكين وتامين بإحسان إلى يوم الدين ثم صوابا مثل ذلك إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأمنا ولأماتنا ولإخواننا وأخواتنا ولقرباتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي Sumiyati binti Kasduri Kamilah binti Ibrahim Suyib Haryanto bin Kasduri Kenden bin Lasso
Rohani binti Awi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bihim wa anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu musinin basid bisanihim wa in kanu musiin batajawazan sayyiatihim. Allahumma zir rahmata wa ni'mata wa maghfirata syabata ila arwahim. Allahumma zir rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syabata ila arwahim. Allahumma zir rahmata wa maghfirata wa syabata ila arwahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salam. Malam Senin dulu. Senin kan sebelum malam. Malam.